Yang gue dengar kloter kedua kesasar. Gue teriak, "Mas, mereka di mana?" "Kesasar om." "Lah terus kok bisa kesasar? Ke tempat kita yang tadi." Aduh, masuk ke tempat itu lagi pikir gue ya kan. Teh Krisna tiba-tiba manggil gue. Lukas. Gue, aduh gue ini. Suara itu, gue tahu banget itu suara siapa. Itu Krisna manggil gue mulu ya kan. Tapi gue tahu itu bukan dia. Gue tahu banget itu bukan dia. Jadi mungkin yang ada di tubuhnya Teh Krisna ini sosok kawan gue dulu. Di sela-sela kita break, Felisa ngobrol nih sama gue nih. Kayak lo masih punya utang nih sama gue. Utang apaan pikir gue. Gue kan belum nampol lo. Hah? Kok nampol gue sih? Emang sih tadi di bawah dia ngomong kayak gini. Awas ya kayak lo kalau sampai bikin gue nyasar, gue tampol lo di atas. Dia bilang gitu. Ntar lo gue tampol lo. Jadi makanya dia ngomong kayak gitu sama gue. Anjir gue bilang. Tapi kan gue tanggung jawab, Vel. Gue udah balikin kita ke jalur yang bener gitu loh. Maksudnya udah ketemu jalurnya. Nggak bodo amat. Pokoknya ntar gue mau nampol lo di atas. Emang gue kalau bercanda sama si cewek ini mau kayak gitu sih, emang mulutnya suka ngasal gitu kan. Udah minggir. Gue jalan paling depan sambil didodok gitu kan. Gitu. Terus gue bilang, gue geleng-geleng doang. Mas Eko ketawa. Gue bilang, kata Mas Eko, ayo. Sebentar lagi, ucuk kata dia gitu kan. Nah, pas Mas Eko ngomong ucuk gitu, kita jadi semangat lagi nih. Posisi berubah. Feli depan, gue tengah, Mas Eko tetap di belakang. Karena dia nggak mau ada di tengah, gue mau di belakang aja. Gue orangnya capean. Yaudah, jalan lah kita lagi ke atas, lewatin jalur akar. Tuh jalur akar, yang tadi gue bilang Gunung Gelis kecil-kecil cabai rawit nih, asli. Itu kita ngerambat akar, naikin bongkahan batu gitu kan. Nah karena gue nyesuain Mas Eko yang capek, jadi gue terlalu nemenin dia. Feli agak berjarak nih nge-tracknya sama gue, tapi masih kelihatan lah sama gue. Nah di depan sampai di depan itu, ini udah mau sampai puncak nih. Sampai di depan itu, Felisa berhenti. Gitu teriak, "Kakek!" Gue panik ya kan, ini Felisa kenapa? Itu jaraknya lumayan agak jauh tuh, tinggi kan. Gue udah gak mikir gue bawa keril berat kayak gitu, gue lari. Tok, gue lari, gue ngeliatin akar, gue lompat. Terus gue bilang, "Fel, kenapa?" Gue bilang gitu kan. Dia sambil nunjuk, "Kayak itu apaan?" Di puncak Gunung Gelis, di sana ada sebuah petilasan. Nah, yang dilihat sama Feli itu petilasan, makam. Kalau sejarahnya kayak gimana, gue juga kurang ngerti. Nanti bisa dicari sama kalian aja. Mau ceritain juga takutnya gue salah gitu. Yaudah, akhirnya gue gandeng Feli. Yaudah, itu petilasan. Gue bilang gitu. Gue gandeng Feli, terus gue ucapin salam. "Assalamualaikum, gue jalan nih." Disusul sama Mas Eko. Gue ngeliatin petilasan itu, gue emang langsung merinding. Emang auranya beda gitu. Di petilasan itu auranya beda. Jadi ada pemakaman besar, ada beberapa pemakaman di situ. Begitu ada pohon beringin. Nah di pohon beringin itu adalah patokan
Gunung Gelis sebenarnya pohon beringin itu bukan patokan, bukan bacaan patok Gunung Gelis ya, tapi yang menandakan Gunung Gelis itu si pohon beringin besar itu. Pohon besar, petilasan. Ada 2 makam yang besar di atas puncak Gunung Gelis. Jadi kita ambil jalur kiri. Gue tetap gandeng Feliza, gue gemeteran, Feliza juga gemeteran soalnya tangannya berasa gue pegang tuh gitu, masa banget. Dia tuh kita sampai lah di bacaan patok Gunung Gelis. Wah alhamdulillah, berarti selamat juga kita sampai sini ya kan, berhasil lah kasarannya, berhasil sampai di puncak. Udah gitu kita cari tempat nih buat ngecamp. Kebetulan di tanggal 26 Juli 2020 itu MT Gelis ngadain acara bersih-bersih gunung. Jadi kebayang lah berapa ratus orang yang ada di atas puncak Gelis. Tempat view yang asik udah kepake sama orang nih. Ya dari situ akhirnya kita cari-cari lagi nih tempatnya. Ada jalur ke sebelah kiri yang asik udah kepake. Akhirnya gue pakai jalur kanan lagi. Ada jalur yang menurun. Tapi gue nemuin kayak pohon melintang. Gue tanya sama Mas Eko, Mas, ini pohon melintang emang pohonnya melintang atau dibikin sama panitia ya? Biar jangan boleh melewati jalur ini. Wah kurang tahu deh om. Yaudah deh, buat ngecek kepastian, gue yang ngecek deh. Gue lagi nih ngecek nih. Kayak gue turun tuh ke bawah. Makin kesana jalurnya makin curam. Wah. Ini mah jurang. Akhirnya gue balik lagi ke atas. Gimana kek? Kata Feliza. Wah bukan jalur itu kayak jurang deh. Soalnya makin ke bawah makin curam sih. Gue bilang gitu kan. Terus gimana? Kita ke atas lagi. Gue lihat di atas tuh di sebelah kanan ada lumayan lah. Ada space buat kita diriin 2 tenda. Cukup lah gue bilang gitu. Jadi deh kita kesana aja ketimbang nanti ditempatin sama orang kan. Yaudah kita kesana. Itu jalan lagi bertiga sampailah di tempat yang gue tuju tuh, Dari situ udah kita minum terus ngerokok. Gue denger nih dari salah satu panitia ada peserta berjumlah 100 orang yang bakal muncak lagi ke Gunung Gelis karena ada acara bersih gunung. Nggak pikir panjang lagi. Udah mas, diriin tenda di sini. The view mau enak, mau nggak diriin tenda ketimbang kita guna nggak bagian tempat kan, pikir gue gitu kan. Yaudah, kita akhirnya diriin tenda. Pas diriin tenda, anginnya tiba-tiba kencang. Lebih kencang dari yang gue ngerasain di hutan pinus. Kencang banget itu anginnya. Dia tuh dibantuin sama pendaki-pendaki yang di sana juga. Inilah hebatnya pendaki. Kenapa gue suka muncak tuh? Orangnya ramah, saling tolong menolong gitu. Kenapa gue suka muncak ya kayak gitu-gitu orangnya. Dibantuin sama mereka, berdirilah 2 tenda kita tuh. Karena anginnya kenceng, begitu kita nggak punya, kebetulan di tim gue nggak punya playseat. Yaudah. Tapi gue ada hamuk nih, kata Mas Eko gitu. Gue ada hamuk nih om. Gue mikir nih, gimana caranya nih hamuk? Oh yaudah, hamuk bisa kita jadiin playseat. Gue bentangin hamuk, gue iket. Jadi tugasnya si hamuk gitu buat mencegah angin biar nggak masuk kan. Jadi angin keterpa ke hamuk, jadi angin nggak bisa masuk. Jadi mau bikin apa, kompor juga nggak bakal ketiup angin. Yaudah, saking Mas Eko bikin air, kita buat kopi kan. Angin kenceng, tiba-tiba iketan tali hamuk gua kendor nih. Hamuk mental. Terbang. Spontan gua kejar, gua tangkep. Lo tau nggak? Satu dua langkah lagi gua jalan, gua pasti terjun itu ke jurang. Gak taunya di depan gua itu jurang. Gua nggak tahu itu depan gua jurang. Gua yang penting hamuk gua jangan sampai terbang jauh gitu. Mas Eko sama teriak, Om itu jurang.
Gue bilang, oh sampai astagfirullahaladzim. Mas, gue nggak tahu. Gue bilang, gue nggak tahu. Yaudah, lain kali lihat. Oh, Mas Eko udah panik banget itu. Gue takutnya dia, gue beneran jatuh. Soalnya udah dikit lagi tuh jurang, belum jurang. Nggak kelihatan soalnya ketutup ilalang kan. Cuma pas gue perhatiin, iya beneran jurang gitu. Udah gue pasang lagi tuh amok, gue kenceng. Udah tuh. Kita bikin kopi, kita ngopi, terus bikin cemilan, kita bikin mie, makan dulu sambil nunggu kloter yang kedua. Udah habis makan, terus iseng bikin cemilan nih, kita bikin cireng masak, ngobrol. Capek lah kita, kayaknya kelelahan. Akhirnya Felisa tidur duluan nih di tenda depan. Gue masih ngobrol sama Mas Eko. Ngobrol. Tendanya Felisa, yang ditidurin Felisa tuh gue yang gitu, karena emang angin. Mas, gue temenin Felisa ya. Lu nggak apa-apa kan sendiri? Yaudah, nggak apa-apa om. Temenin Felisa aja. Yaudah. Akhirnya gue masuk ke tenda yang Felisa tidur. Gitu. Setting gue tutup thread. Tidur lah gue. Tidur. Di sela-sela gue mau pules, gue denger ada Mas Eko terima telepon nih. Mas Eko terima telepon. Karena di Gunung Gelis tuh sinyal masih ada. Sinyal masih ada di beberapa ini ya, kartu ya. Sinyal masih ada. Yang gue denger sih itu, oh iya, gue sampai di Gunung Gelis itu sekitaran jam 8:30 atau jam 9 malam. Berangkat jam 4 sampai puncak Gunung Gelis jam 9 malam. 5 jam kita berangkat, 5 jam kita puncak Gunung Gelis yang ketinggiannya cuma 1.200 sekian. Gokil ya. Yang harusnya berapa jam? Harusnya cuma estimasi cuma 2 sampai 3 aja. Udah nyantai banget itu ya. Itu 3 jam udah santai banget. Tapi ini gue sampai 5 jam, gue kemana dulu? Aduh, parah dah. Itu tuh yang gue dengar sih, lanjut ke cerita. Yang gue dengar, kloter kedua kesasar. Gue teriak, Mas, mereka di mana? Kesasar om. Lah terus, kok bisa kesasar? Ke tempat kita yang tadi. Aduh, masuk ke tempat itu lagi pikir gue ya kan. Terus gimana? Tapi udah disuruh balik kok, disuruh balik arah. Oh ya udah, tenang lah gue. Kalau disuruh balik arah berarti bakal cepet sampai lah, 2 jam lagi juga bakal cepet sampai. Yaudah, dari situ gue akhirnya ketiduran. Udah ketiduran, nggak tahu jam berapa, gue bangun. Gue karena haus gue bangun. Gue ambil air minum di bawah kaki gue. Gue ambil air minum. Gue lihat kok sepi-sepi aja, sleting nggak kebuka, nggak ada orang ngobrol gitu di depan tenda. Gue pikir ini kok kloter kedua belum nyampe ya. Gue lihat jam, lu tau gak jam berapa? Jam 2:30 pagi. Gue bangun aus jam 2:30 pagi dan kloter kedua belum sampai. Sedangkan telepon itu dari jam 9 malam kesasar. Ini orang kemana gitu loh. Panik lah gue di situ. Gue bilang kok belum sampai, udah 2:30 pagi nih orang kemana gitu kan. Yaudah, gue kebetulan sinyal gue ada nih di handphone. Masuklah tuh WA, masuk WA. Gue lihat ada WA dari Kang Dian sama Teh Krisna. Bang, gue udah sampai Patok Gelis nih. Gue balas buru-buru. Yaudah Teh, jangan kemana-mana, tunggu situ. Gue OTW. Gue bilang gitu kan. Kebetulan dari tenda dari tenda ke Patok Gunung Gelis itu cuma sekitaran 100 sampai 200 meteran lah. Yaudah gue bangunin Felisa nih. Fel, gue mau jemput anak-anak dulu ya. Lu mau kemana? Dia bilang gitu. Jemput anak-anak. Jangan jauh-jauh lu, ternyasar ya kata. Kagak, situ kepatok doang gue bilang gitu. Yaudah, gue pakai sepatu nih, gue ribet nih pakai sepatu. Nah, gue lihat ada 3 pendaki nih. Nggak tahu mereka. Gue panggil, Om, sini. Gitu. Wah itu dia, mukanya udah sumringah tuh, pada seneng. Wah tos kita salam-salaman, bercanda-bercandaan. Lama banget lo sampainya. Iya orang kesasar, dia bilang gitu kata Om Kewan kan. Yaudah, bentar ya gue bikinin kopi. Felisa bangun, Mas Eko juga bangun.
Udah tuh gue bikinin kopi, bikin kopi, mereka pada ngopi, gue bikin air lagi nih, bikin air buat gue bilang lapar ya, gue bikin makanan dulu ya, kita bikin mie, gue yang masakin. Nah, gue lagi asik masak, jadi posisi tenda gue tuh berhadapan, tenda 1, tenda 2 kita berhadapan. Di tenda gue sama Felisa, di samping gue Mas Eko, di dalam udah ada Om Kewon lagi ngeringkuk udah tiduran, terus Kang Dian sama Teh Krisna. Di situ gue ngerasa ada yang aneh. Gue ngeliatin api, gue kayaknya pengen ngeliat si Teh Krisna, gue merhatiin api lagi, tapi gue pengen ngeliatin Teh Krisna mulu. Terus Teh Krisna tiba-tiba manggil gue, Lukas, gue ini. Suara itu, gue tahu banget itu suara siapa. Jadi gini deh, gue dulu pernah punya teman makhluk astral. Punya teman makhluk astral waktu gue SMP kelas 2. Dan di puncak itu gue ngerasain keberadaan dia. Gue apal suaranya, gue apal auranya, gue apal banget. Dan itu ada di Teh Krisna. Gue takut mau ngeliat ini, gue iseng gitu ya, gue. Tapi ya manggil terus gitu, manggil terus. Akhirnya yaudah gue liatin Teh Krisna gini, duduknya bersimpuh gini, sambil natap gitu, terus manggil nama gue. Itu Teh Krisna manggil gue mulu ya kan. Tapi gue tahu itu bukan dia. Gue tahu banget itu bukan dia. Jadi mungkin yang ada di tubuhnya Teh Krisna ini sosok kawan gue dulu. Iya. Jadi gue kasih gambaran, Teh Krisna ini dia seorang indigo. Dia bisa mengkontrol makhluk lain di tubuh dia, mengeluarkan dengan sendirinya dengan izin dia. Ya Teh Krisna ini dia seorang indigo. Dia bisa mengkontrol makhluk lain masuk badan dia dan keluar dari badan dia dengan seizinnya dia gitu. Dan kawan gua makhluk astral ini namanya Mirna. Gua kenal sama Mirna itu sekitar tahun berapa ya? Pokoknya gue SMP kelas 2 lah. Gue lupa tahun berapa. Pokoknya SMP kelas 2. Yang gue bikin bingung, gue nggak pernah tahu kabarnya dia lagi, tapi kok dia bisa datang di puncak Gunung Gelis gitu. Sekian lama. Sekian lama. Sekitar tahun 2000-an lah. Gue udah nggak pernah tahu kabarnya dia lagi. Tapi di tahun 2020 gue ngerasain dia ada di puncak Gunung Gelis. Udahlah, nggak gue ambil pusing. Gue cuma ngomong kayak gini sama Teh Krisna. Teh, udah apa Teh, udah, bilang gitu. Gue liat Teh Krisna lagi, udah biasa lagi, bercanda lagi. Jadi tuh, gue lanjutin nih, masak lagi kan. Lagi bikin mie, lagi manggil lagi nih Teh Krisna. Kas, manggil kayak gitu lagi. Dalam hati gue, aduh, ini apaan sih gue gitu. Tapi ada yang kayak bisik di telinga gue, seperti dulu lagi berbisik. Jadi Mirna gini, kalau komunikasi sama gue, suaranya jelas banget di telinga gue, jelas banget. Jadi
kayak kita ngobrol berdua, suaranya tuh jelas banget gitu. Dia cuma ngomong kayak gini sama gue, ada yang mau aku bicarakan dengan kamu. Gue cuma jawab dalam hati, jangan di sini, nanti aja setelah selesai dari Muncak baru kita ngobrol. Dari situ gue lihat Teh Krisna biasa lagi tuh. Makanan jadi, santap lah mereka, disantap. Nah gue abis mereka pada makan, gue tuh, Teh, Kang udah istirahat aja, gue mau bikin nasi liwet nih sama Mas Eko. Gue sama Mas Eko bikin nasi liwet, bikin masak. Itu udah sunrise, udah nongol lah kita udah. Tapi kita kagak mikirin sunrise sih waktu itu, karena emang tujuannya ya cuman Muncak doang sih, nggak mau lihat view apa gitu. Jadi Muncak ya udah selesai gitu. Gue bilang akhirnya makanan jadi, gue bangunin mereka pada makan. Sekitaran jam 7:30 pagi atau jam 8 mulai nih acara bersih gunung. Setelah pesertanya itu berapa kelompok gitu pada mengutin sampah. Ada sih beberapa kelompok yang nanya, Bang ada sampah nggak? Oh ada tuh, tapi yang di plastik itu jangan dibawa ya, itu mau gue buat turun. Kenapa begitu? Karena buat ngasih pelajaran aja lah, buat gue juga pribadi. Sampah yang kita bawa kita wajib bawa turun sendiri, siapapun kasarannya. Nah, lo mau menikmati alam, lo juga harus menjaganya. Gimana nanti 5 tahun mendatang, kalau lo nggak rajin mengutin sampah, nggak rajin bikin peraturan kayak begitu, nanti anak sama cucu kita nggak bakal bisa ke gunung lagi karena udah numpuk karena sampah-sampah kita sendiri kan. Makanya gue bilang sampah yang itu jangan dibawa, nanti bakal gue bawa turun. Dia tuh acara bersih gunung udah selesai, johor nih, udah singkat cerita udah johor aja. Johor, yuk kita packing, kita bersih, kita masukin semua peralatan. Teh Krisna bilang gini, Bang, gue mau jajalin tas carry lo. Gue udah bilang, Teh, tas gue berat. Iya, tas gue berat. Nggak apa-apa, gue mau coba bawa. Ya udah, gue bantuin bawa. Gue bantuin angkat, bawa lah semuanya. Gue enak banget dalam hati gue, asik, bisa enak juga ya. Itu pada jalan tuh, sampai dipatok, kita foto-foto dulu. Nanti di kawasan yang itu gue kasih lihat fotonya nih. Ngambilin foto, kita foto-foto, kita lanjut lagi nih buat turun. Gue ngomong sama anak-anak, kita mampir ke Pitelasan dulu ya. Oh ya udah, jalan tuh. Pitelasan, di sana gue berdoa, gue doain almarhum yang ada di situ. Udah selesai, baru kita turun. Kita muter dari Pitelasan kotak itu, kita turun ke bawah. Baru berapa meter turun ke bawah, Felisa berhenti. Mahnya kambuh. Lo kenapa, Fel? Mah gua kayak ambuh nih. Yaudah, sigap. Buka tuh tas. Katanya Teh Krisna juga kayak gitu. Pusing kepalanya dia bilang kan. Makanya gue bilang, gue teriak sama Teh Krisna. Udah, tas gue taruh aja. Jangan lo pakai lagi. Kan gue udah ngomong, berat. Mas Eko juga ngomong. Udah Teh, itu tasnya Bang Lukas berat, jangan dibawa. Gitu kan ditaruh tas gue ngeluarin obat dari tas, udah gue kasih obat buat Felisa minuman. Gue bilang lo jalan pelan-pelan, udah tahu lo udah kena penyakit mah. Felisa cuma jawab kayak gini, gue kalau belum muntah mah nggak bakal berhenti. Gue bilang nih cewek kacau juga ya kan. Udah gue sambil bercanda, udah Mel jalan terus, kalau belum muntah jangan sampai berhenti lo ya. Ayo udah akhirnya nge-track. Nah siang itu turun, Felisa yang mimpin kebetulan. Kalau gue udah paling belakang deh pokoknya sama Mas Eko berdua. Gue tuh jalan. Singkat cerita, sampailah kita di Bukit Jarian yang di pos 2 tuh. Iya, di Bukit Jarian. Gue sebelumnya di puncak Gunung Gelis gue bikin patok, gue bikin tanda.
gue lihat pohon ada di sebelah kanan, gue ikat tuh patok. Gunanya buat apa? Takutnya ada nanti kalau pendaki yang nge-trek malam jangan sampai masuk ke jalur sebelah kanan. Gue kasih patok lurus. Udah akhirnya gue ikat. Anak-anak pada ke arah lurus tuh, ke kanan terus aja. Kita nemuin kayak bongkahan-bongkahan batu. Jadi batunya kayak bangku gini. Batu terus kayak meja gitu, cuman batu ya. Batu. Nah, kalau gue tanya sama penduduk setempat, dahulunya itu adalah tempat pertemuan para sesepuh untuk menyebarkan ajaran agama-agama Islam. Nah, tempatnya di situ, tempat mereka berkumpulnya. Cuma nanti sekali lagi kalau emang gue salah mohon maaf, nanti coba dicek lagi sejarahnya di Gunung Gelis kayak gimana ya. Dari situ kita istirahat, kita break, kita bikin kopi. Itu kita lanjutin lagi perjalanan. Perjalanan turun terus sampai bawah, udah ketemu sama pohon-pohon nih, singkat cerita lagi. Udah ketemu sama tumbuh-tumbuhan yang warga-warga tanam lah ya. View-nya gue lihat ada Gunung Manglayang. Gunung Manglayang. Anak-anak tuh udah pada turun ke bawah, tinggal berdua gue doang nih sama Mas Eko nih. Karena gue sama Mas Eko udah belasan tahun, hampir 15 tahun lah gue nggak ketemu Mas Eko. Akhirnya gue kayak nostalgia lah gue. Canda lah. Mas, kapan yuk kita ke Manglayang yuk? Ayo Om, kapan aja siap lah. Berapa sih ketinggiannya? Cuma 1801. Oh yuk, kapan-kapan yuk, gue bilang gitu. Ayo, dia bilang, yaudah lanjut lagi kita jalan. Di bawah gue lihat ada Kang Dian sama Teh Krisna. Nungguin kita berdua. Cuman lagi-lagi nih auranya yang gue tahu. Ini Mirna lagi yang ada. Temen kecil gue lagi yang ada di tubuhnya Teh Krisna. Gue bilang ya ampun, dia lagi aja, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue liatin dari kaki sampai ke atas. Pas ngeliat gue cuman senyum, terus ngibasin rambut gitu. Langsung jalan lagi. Dalam hati gue, ya ampun Mir, dari dulu gak berubah gitu. Yaudah, kiri jalan sampai kita di rumah Om Kewan. Di rumah Om Kewan kita selonjoran, dikasih air minum air jeruk. Waduh, tenggorokan udah enak banget. Felisa nyolek, kayak gue ngantuk, tidur yuk. Gue colek Mas Eko, Mas, Felisa ngantuk, yuk kita ke base camp. Yaudah, sampai situ kita ke tempatnya Mas Eko, kita istirahat. Baru disitulah kita bisa ngobrol apa yang kita rasain di atas, terjadi sesuatu apa yang kita rasain di puncak Gunung Gelis. Kita semua ngobrol di situ. Curhatkan lah ya. Iya, diutarain semuanya. Dan alhamdulillah di pendakian ini gua berangkat tanggal 25 sampai di puncak Gunung Gelis, dan gua turun sesuai dengan rencana tanggal 26 Juli gua udah sampai di bawah. Jadi gitu aja mungkin cerita gue di Gunung Gelis. Oke. Iya Bang. Gue agak sedikit kerepotan nih mengenai apa yang mesti gue tanya gitu ya. Karena gue mendengarkan secara sesama itu udah detail banget sih gitu ya. Asli itu. Gue seolah-olah menjadi lu gitu kan ya pada saat itu gitu kan ya. Tapi mungkin bila mana ada pertanyaan, mungkin yang pertama yang akan gue tanyakan adalah alasan lu ketika memilih Gunung Gelis ya. Itu alasannya apa Bang? Mungkin buat teman-teman yang di rumah gitu ya, kenapa sih mesti Gunung Gelis gitu dijadikan tujuan lu pada saat itu gitu. Oke. Jadi gini, gue salah satu orang, gue bukan pendaki ya. Gue cuman penikmat perjalanan. Jadi nggak cuman naik gunung aja. Ya, gue pokoknya suka dengan traveling lah gitu. Gue suka dengan perjalanan lah pokoknya. Nah itu gunung, laut dan segala macam. Kenapa gue suka gunung? Kenapa gue pilih Gunung Gelis? Gue tipikal orang yang masih seneng gunung yang masih asri, nggak terjamah.
Yang nggak begitu rame. Nggak begitu rame. Gue nggak suka gunung yang terlalu rame, tapi pas kebetulan kemarin rame banget. Tapi ya sudah, gue tipe orang kayak gitu. Kenapa gue minta puncak ke Gunung Gelis ya karena itu. Dan kebetulan jalurnya itu jalur yang dibuka sama teman-temannya Mas Eko. Jadi di sana ada komunitas pendakian juga di sana. Apalah namanya gue lupa tuh. Komunitas gitu. Pendaki yang ada di perumahan itu gitu. Nah, terus mengenai base camp di sana atau biaya simaksi pada saat itu kan belum begitu lama ya, tahun berapa tadi itu? 2020 tahun kemarin. Belum lama lah ya, hampir setengah tahun yang lalu gitu. Berapa saat itu bayar simaksi dan ada biaya lain mungkin di sana? Karena gue pakai jalur mereka, jadi gue bebas simaksi. Iya, apalagi bawa orang sananya ya tadi, Mas Eko. Udah gitu, tapi yang harus diingat dari Gunung Gelis ini di atas nggak ada sumber air, jadi kita harus bawa air dari bawah. Ya. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu tantangannya. Udah jalurnya ketika cabai rawit, begitu kita harus bawa air dari bawah. Itu sih. Tapi ya tergantung dari waktu tempuh juga ya, atau durasi lamanya di perjalanan ya. Iya. Kalau emang cuman tektok atau cuma semalam, itu sih nggak terlalu harus banyak bawa air. Iya, 3-4 liter kalau buat tektok sih ya. Untuk satu orang? Kalau satu orang 2 liter cukup. 2 liter cukup lah ya. Soalnya cuman tektok pasarannya naik kita sekitar 2-3 jam. Turunnya kan lebih cepat. Oke. Itu mengenai Gunung Gelis kan. Dan mungkin ini ada teman-teman di rumah penasaran dengan sosok teman Bang Lukas di waktu kecil. Ya. Yang nanti mungkin insya Allah ya Bang Lukas ya, ada waktu, ada rezeki, ada umur, kita akan ulas juga Bang ya mengenai siapakah gitu kan. Siapa teman Mirna. Namanya Mirna. Oh ya, sosok si Mirna ini gitu yang sampai sekarang muncul kembali setelah sekian lama setelah 20 tahun dan ketemunya di puncak Gunung Gelis. Oh iya. Setelah 20 tahun. Jadi awal pertemuan di Gunung Gelis dan pertemuan SMP kelas 2 bertemu lagi tahun 2020 di Gunung Gelis. Oke, mungkin kejadian tadi Bang. Kan kalau biasanya termasuk gua sendiri gitu ya. Setiap ada kejadian itu pasti ada penyebabnya gitu Bang ya. Menurut Abang, penyebab dari gangguan-gangguan yang terjadi pada Abang itu, penyebabnya apa gitu Bang? Kalau dibilang penyebabnya kenapa ada gangguan itu bukan penyebab sih. Mungkin lebih ke nunjukin eksistensi gitu. Ya bisa. Kita lo sebenarnya ada loh. Lo harus menghargai gua. Kenapa di gunung lo jangan ngomong sembarangan? Lo harus menghormati satu sama lain. Mungkin seperti itu. Mungkin di pendakian gua ada perbuatan yang mungkin menurut mereka tidak menyenangkan buat mereka. Gue sih ngerasanya bener. Cuman kalau menurut mereka, wah lo nggak bener. Ya kita mau ngomong apa gitu. Ya cuman itu aja sih. Mungkin kenapa gue ditunjukin kayak gitu? Mereka mau nunjukin gue ada nih. Lu jangan lupain gue ada di sini gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau penyebab ya nggak ngerti lah. Ya mungkin memang pendakian gue salah gitu kan. Ya nggak tahu juga. Kayak gitu. Iya, mungkin kan karena rata-rata di gunung itu kan sering ada kejadian-kejadian itu karena banyak penyebabnya ya. Kalau kayak narasumber yang lain menceritakan itu contoh membawa benda sesuatu yang memang dilarang atau kondisi misalkan pendaki yaitu perempuan lah ya lagi menstruasi gitu kan ya, dan banyak hal lah ya penyebab-penyebab hingga terjadinya gangguan gitu kan. Tapi bisa juga tanpa adanya penyebab itu bisa terjadi gitu. Bisa terjadi. Karena tadi ya ingin eksistensi atau ingin menampilkan atau ingin ya ibaratnya sampai dibilang gua pun pernah Bang ngalamin tuh sebetulnya gitu ya. Cuman mungkin nanti segmen lain gue akan ceritakan juga pada saat kemarin di Gunung Cikuray. Cikuray kemarin. Iya, merinding gue tuh karena udah mulai ngebayangin aja udah mulai udah mulai terasa gitu kan ya.
itu bisa disebut penampakan itu bukan gangguan tapi semacam sambutan bang, kalau menurut gua gitu ya, sambutan bahwa mereka itu oh iya kalian gitu kan ya, silakan datang gitu kan ya, silakan lanjutkan perjalanan tapi tolong jangan begini-begini, seolah-olah seperti itu gitu kan ya. Tapi bukan berarti mereka muncul atau mereka menampakkan karena ada sesuatu gitu kan ya, tapi ya karena nggak selalu positif, nggak selalu negatif sih ya, tapi ada nilai positifnya juga gitu. Oke baik, kalau gitu Bang Lukas, terima kasih banyak atas waktunya Bang Lukas. Sama-sama. Sehat selalu Bang Lukas, biar kita bisa terus berbagi dengan teman-teman ya. Amin. Ya. Oke teman-teman, itu aja cerita kali ini bersama Bang Lukas. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan habis. Jangan lupa biasa kalau sama artis begitu ya. Ya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.